Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan melakukan tutorial atau tata cara bagaimana kita wudhu secara syar'i dengan betul menurut apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diikuti oleh para ulama dan salafus sholih. Baik, dalam kesempatan ini sebelum kita melakukan praktek atau tutorial terlebih dahulu, di awal kita berikan penjelasan, berikan pengetahuan bahwa di dalam wudhu itu ada 6 kewajiban, yang mana yang pertama yaitu niat wudhu, nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala, niatnya di dalam hati bersamaan dengan membasuh muka. Kewajiban yang kedua ketika kita melaksanakan wudhu yaitu membasuh muka. Yang ketiga, kewajiban wudhu yaitu atau fardunya wudhu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Untuk yang keempat, bahwa fardunya wudhu adalah membasuh sebagian atau bagian dari kepala. Yang kelima, yaitu fardunya wudhu adalah membasuh kedua kaki. Yang keenam, kewajiban atau fardunya wudhu adalah tertib atau secara berurutan. Artinya, membasuh muka dulu, sesudah membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, dan selanjutnya. Itulah diantara fardunya wudhu atau kewajiban-kewajiban wudhu yang harus kita laksanakan. Baik, untuk selanjutnya adalah tentang tutorial kita wudhu, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Untuk lebih mudahnya supaya enak di dalam kita melaksanakan wudhu, kalau kita memakai pecis, memakai lengan panjang, maka sebaiknya pecis ini kita lepaskan terlebih dahulu supaya tidak mengganggu di dalam nanti kita berwudhu. Kita perhatikan. Untuk yang kedua, kalau memakai baju lengan panjang, tolong ini diperhatikan. Ini kita lempit sampai ke siku, perhatikan, sampai di sini. Untuk yang kanan, untuk yang kiri, selanjutnya dilempit juga, dilipat sampai siku, di atas siku, perhatikan, sampai sini. Tidak boleh melempitnya hanya atau melipatnya hanya sampai sini. Nanti kalau sampai sini, maka tidak pas terhadap tata cara ketika kita membasuh kedua tangan. Perhatikan sekali lagi, kalau lengannya pendek harus sampai di atas siku seperti ini. Perhatikan. Nah, kita awali. Yang pertama, kewajiban yang pertama adalah kita membasuh muka. Kita terangkan bahwa membasuh muka, batas-batas muka adalah dari sini, mambati sya'ri, di mana tempat tumbuhnya rambut kepala, untuk ukuran panjangnya dari sini ke bawah sampai di bawah dagu atau janggut. Jadi kan dari sini tempat tumbuhnya rambut kepala sampai bawahnya janggut atau dagu. Untuk yang lebarnya kanan kirinya dari telinga yang satu sini ke telinga yang satunya lagi. Ini batas muka ini. Untuk yang ke kanan ke kiri dari sini sampai sini. Dan perlu diketahui kalau kita merujuk di dalam kitab Minhajul Qawim bahwa ini putih-putihnya ini yang mengitari ubun-ubun, perhatikan. Putihnya ini yang mengitari ubun-ubun, dan ubun-ubunnya ini bukan termasuk anggota muka, bukan termasuk muka, bukan sesuatu yang wajib dibasuh ketika kita membasuh muka. Perhatikan putih ini sama ini bukan termasuk
bagian dari muka. Ini. Nah, yang dimaksud muka dari sini tumbuhnya rambut sini, kalau ke sini, awas perhatikan dari sini sampai sini. Ini. Nah, untuk rambut yang sini, ini rambut ini, hati-hati bahasa Jawanya, atau putih-putih celah di antara telinga dengan rambut ini juga wajib dibasuh ketika wudhu. Ini. Dan wajib dibasuh lagi adalah merah-merahnya mulut, yang mana ketika kita mingkem, kita rapatkan, ini kelihatan, ini juga wajib dibasuh. Kalau orang perempuan yang mana ketika orang itu diginconi, maaf ini wajib dibasuh. Maka ketika seorang perempuan umpama atau laki-laki wudhu, seandainya beliau mingkem, maka tidak sah wudhunya. Jadi harus begini, ini wajib dibasuh, ini juga wajib dibasuh. Humratus syafata ini atau merah-merahnya mulut ini wajib dibasuh. Nah, itu yang wajib dibasuh ketika membasuh muka. Nah, untuk wudhu ini nanti kita yang pertama adalah niat wudhu bersamaan dengan menempelkan air di muka. Awas, bahwa niatnya itu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala, itu bersamaan dengan menempelkan air plek ke muka, niatnya di dalam hati, adapun melafalkannya dengan lesan nawaitul wudu'a itu sunat. Jadi ketika air ditempelkan di muka, ini seperti ini, plek umpama, begini, plek ini harus bersamaan dengan dalam hati niatnya wudhu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala. Nah, untuk selanjutnya kita tutorial bagaimana kita wudhu membasuh muka. Perhatikan, kita wudhu memakai saluran air yang seperti ini. Contoh, kita wudhu disunahkan untuk membasuh, mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu disunahkan membasuh kedua telapak tangan. Sunahnya begini. Ini. Nah, disunahkan juga sesudah membasuh ini, sudah membasuh telapak tangan, kita disunahkan untuk berkumur sebanyak 3 kali. Sesudah berkumur, kita disunahkan untuk membasuh lubang-lubang hidung. Ini. Lalu lubang-lubang ini kita bersihkan dengan jentik atau gerigi manis, gini, pakai yang kiri, ini, sampai bersih sebanyak 3 kali, berkumurnya 3 kali, lalu membasuh hidungnya juga 3 kali. Nah, itu sunnah. Untuk selanjutnya adalah kita membasuh muka. Perhatikan ini. Nah, ini awal kita membasuh muka, plek begini. Mulai tempelan pertama ini kita usahakan sudah niat wudhu dalam hati niatnya, kemudian disunahkan untuk mengucapkan dengan lesan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari dan seterusnya begini. Disunahkan membasuhnya dari atas begini. Nah, dengan kedua tangan. Dengan kedua tangan. Yang paling baik membasuhnya dengan kedua tangan, bukan dengan satu tangan. Dimulai dari yang atas, ini ke bawah, ini,
Dari bawah sini. Nah, sampai bawah sini. Maaf, tadi sampai di bawah dagu, walaupun batasnya muka sampai sini, tapi di dalam fikih dikatakan wajib dilebihkan dalam hal kaitannya membasuh sampai sini, supaya benar-benar nyata terbasuhnya. Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun, supaya wajibannya betul-betul sempurna. Nah, bagi pemirsa sekalian, ketika kita membasuh basuhan yang pertama, seperti tadi, ini kalau belum rata untuk basuhan yang pertama, usahakan kalau bisa jangan sampai tangan ini dipisah. Perhatikan, untuk basuhan pertama, kalau muka ini belum rata, ketika basuhan yang pertama, diusahakan jangan sampai tangan yang membasuh ini berpisah dari muka. Begini, belum rata sudah dipisah, bisa menyebabkan nanti air yang ada di tangan ini menjadi air yang sudah digunakan, atau dalam bahasa hukumnya dinamakan air yang mustakmal. Yang mana air mustakmal itu suci tapi tidak mensucikan. Jadi sekali lagi, ketika membasuh muka, ini untuk basuhan yang pertama, awas, diusahakan betul-betul merata airnya. Ini sampai seluruh muka rata. Nah, kalau ini sudah rata untuk basuhan yang pertama, sudah rata semua, terbasuh semua, kita disunahkan untuk membasuhnya sebanyak 3 kali. Jadi nanti di basuh yang kedua dan ketiga diulang. Nah, tetapi seandainya basuhan yang pertama belum rata, umpama sampai sini belum rata, belum terbasuh semua, ini kok tangan dipisah semua, kalau kita kembalikan ke muka lagi plek tanpa mengambil air yang baru, maka wudunya tidak sah. Sekali lagi, wudunya tidak sah. Dikarenakan ini kalau sudah terpisah dari muka, padahal belum semuanya terbasuh, air yang ada di tangan ini, kalau kita kembalikan untuk mengusap atau membasuh muka lagi, ini menjadi air yang mustakmal. Maka kalau ini belum merata, kita wajib mengambil air lagi. Nah, wajib mengambil air lagi, begini, untuk meratakan muka yang belum terkena air. Nah, ini, awas, ini pojok-pojok mata ini, dalam bahasa Jawa dinamakan pasuluhan, ini juga wajib dibasuh. Menurut keterangan dalam kitab Fathul Mughith, ini perlu dibasuh. Kalau ada kotorannya, loboknya juga wajib dihilangkan, karena bisa mencegah masuknya air ke dalam kulit. Nah, itu tentang kaitannya kita membasuh muka. Nah, sekali lagi bahwa saya ulang, untuk membasuh muka, jangan sekali-kali kalau basuhan yang pertama ini belum rata, kita pisah. Diusahakan basuhan yang pertama itu kalau kita bisa diratakan semua. Nah, supaya apa? Supaya nanti kalau tangan ini kita pisah, lalu dikembalikan lagi, tidak mempengaruhi terhadap keabsahan wudhu. Jadi sebaiknya kalau kita wudhu itu, basuhan yang pertama diusahakanlah ini sudah merata, terbasuh semua dengan pengambilan air yang pertama. Sesudah ini rata untuk basuhan yang pertama, dengan pengambilan air yang pertama sudah rata, baru kita disunahkan untuk membasuh yang kedua dan ketiga. Tetapi kalau basuhan yang pertama belum rata, umpama sekali lagi sampai sini kita copot ini, maka kita wajib mengambil air lagi untuk meratakan bagian muka yang belum terbasuh. Dan itu masih dihitung 1 kali, walaupun nanti
mencuci mukanya 2 kali atau 3 kali, dengan catatan kalau itu belum merata semua untuk basuhan yang pertama. Tapi kalau basuhan yang pertama itu sudah rata semua, sudah dibasuh dengan air semua, maka untuk basuhan yang kedua dan ketiga itu sunnah. Itu yang pertama untuk kita membasuh muka. Selanjutnya, sesudah membasuh muka, kita diwajibkan untuk membasuh kedua tangan. Lihat kan, tangan yang wajib dibasuh dari ujung-ujung jari sampai siku lebih sedikit. Perhatikan bahwa untuk fardunya wudhu yang kedua yaitu membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai siku lebih sedikit. Sampai sini, perhatikan. Sampai sini, perhatikan. Nah. Di sini. Nah. Jadi tidak sah wudhunya kalau hanya tangan yang dibasuh hanya sebagian, semisal hanya sampai sini. Maaf. Karena banyak kalau kita melihat di masyarakat, ini banyak orang yang tidak tahu membasuh tangan hanya sampai sini. Ini perhatikan. Ini tidak sah wudhunya dan tidak ada tuntunannya. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, kalau orang itu hendak wudhu, maka yang wajib dibasuh sampai sini. Siku lebih sedikit. Perhatikan. Ini yang kanan. Untuk yang kiri juga sama, dari sini ujung jari sampai sini. Nah, dari sini. Perhatikan. Dari ujung jari sampai siku lebih sedikit. Ini. Nah. Ini tangan. Selanjutnya, fardunya wudhu, sesudah membasuh tangan, kita diwajibkan untuk membasuh bagian dari kepala. Mau yang depan boleh, mau yang tengah boleh, atau mau yang belakang juga boleh. Kalau begini, ini, atau sini, atau sini, semuanya boleh dan sah wudhunya. Itu kewajiban di dalam hal kaitannya dengan wudhu. Ini harus dibasuh. Yang depan boleh, yang belakang boleh, yang samping kanan boleh, samping kiri boleh. Itu untuk fardunya wudhu yang keempat. Yang pertama tadi niat bersamaan dengan membasuh muka. Yang kedua adalah membasuh muka. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Yang keempat adalah membasuh sebagian dari kepala. Nah, disunahkan di dalam hal kita membasuh bagian dari muka ini, kita disunahkan untuk membasuh, mengusap semuanya. Mengusap semua bagian dari kepala. Kalau kita merujuk di dalam kitab Minhajul Qawim, maka caranya adalah seperti ini. Nah, perhatikan. Ini. Ibu jari diletakkan di pilingan, pelipis, lalu telunjuk diletakkan di depan. Kita kembalikan ke belakang gini. Nah, kalau orang yang rambutnya keriting, ini disunahkan untuk dikembalikan lagi begini. Nah, ini dihitung 1 kali. Tetapi kalau rambutnya lurus seperti rambut saya ini, maka cukup sunahnya begini saja. 1 kali, ambil air lagi. 2 kali, ambil air lagi. 3 kali. Laki-laki maupun perempuan caranya sama seperti ini. Ini sunnah. Wajibnya adalah hanya mengusap
sebagian dari kepala, mau belakang, depan, samping boleh. Itu untuk fardunya wudhu atau kewajiban wudhu yang keempat. Nah, untuk kewajiban wudhu yang kelima yaitu membasuh kaki. Perhatikan, membasuh kaki dari ujung jari, perhatikan dari ujung jari ini sampai mata kaki. Polok bahasa Jawanya. Sekali lagi, untuk kaki yang wajib dibasuh adalah dari ujung jari sampai mata kaki atau bahasa Jawanya polok. Nah, di samping polok ini juga atau mata kaki ini sebagai batas kewajiban, batas ukuran kaki yang wajib dibasuh. Tetapi bagi kita yang ingin wudhu, di dalam fikih dikatakan malayatimul wajib ila bihi fahuwa wajibun, untuk menyempurnakan basuhan ini, walaupun batas kaki yang wajib dibasuh sampai sini, tetapi wajib kita lebihkan sampai sini. Awas, wajib kita lebihkan sampai atas mata kaki, supaya apa? Supaya benar-benar nyata terbasuhnya kaki tersebut. Semisal kita ambil contoh pakai gayung. Nah, ini sampai sini. Ini. Ini. Nah, dengan cara seperti ini sudah cukup. Nah, tetapi disunahkan kalau kita merujuk di dalam kitab Minhajul Qawim bahwa cara yang paling bagus ketika membasuh kaki adalah dengan kita disunahkan juga untuk takhlilul asobi, tahlilul rijli atau kaki, begini, berarti kan, begini, ini disunahkan seperti ini. Jadi tangan kaki kanan kita sela-selani memakai tangan yang kiri. Lalu sebaliknya yang kaki kiri kita sela-selani juga memakai tangan yang kanan. Ini. Itu cara yang paling bagus atau sunnahnya seperti itu. Tapi untuk ukuran kewajibannya adalah lagi dari ujung jari sampai mata kaki lebih sedikit. Ini. Di sini. Nah. Itu kewajiban. Nah, maka ketika kita wudhu juga mohon diperhatikan bagi orang yang terbiasa berkecimpung di dalam kaitannya mengecat atau kaitannya orang yang baru bepergian dari sawah atau dari kebun, mohon diperhatikan. Nanti kalau wudhu, hendak wudhu, mohonlah ini dalamnya kuku-kuku ini, celah-celahnya kuku ini mohon diperhatikan. Kalau ada catnya atau ada tanahnya, mohon dibersihkan terlebih dahulu. Karena apa? Karena kalau barang itu yang masuk ke dalam kuku ini, seandainya ada, kalau itu bisa mencegah meresapnya air, hal tersebut wajib dihilangkan. Karena kalau itu tidak dihilangkan, mempengaruhi terhadap keabsahan wudhu. Dan selanjutnya, bagi kita yang wudhu, perhatikan juga adalah bagi orang yang kakinya pecah-pecah, mohon maaf, bagi orang yang kakinya pecah-pecah, umpama ada, itu juga harus diperhatikan nanti sudah basah atau belum, sudah masuk ke dalam celah-celah kaki yang pecah-pecah itu atau belum. Kalau belum masuk, maka wajib sampai air itu masuk ke dalam bagian itu. Kalau begini, dengan cara begini, untuk benar-benar tahakuk atau nyata bahwa air itu betul-betul sampai atau meresap ke dalam kulit. Nah, selanjutnya adalah kaitannya dengan wudhu bahwa membasuh telinga, membasuh kedua telinga itu adalah sunat bukan sebagai kewajiban. Artinya bahwa membasuh kedua telinga ini
menjadi kesunahan, bukan menjadi kewajiban. Jadi toh seandainya telinga ini tidak dibasuh, tidak mempengaruhi terhadap keabsahan wudhu kita. Tetapi apabila telinga ini kita basuh, cara yang lebih baik, yang paling bagus di dalam membasuh telinga ini, menurut kitab Hasyiah Al-Bajuri atau Minhajul Qawim adalah dengan cara begini ini. Mohon perhatikan. Ini telunjuk kita basahi, ini kita masukkan ke sini telinga, ini masukkan ke telinga, lalu ibu jari kita letakkan ke luar daun telinga, begini, ini, nah, gini, ambil lagi, gini, kita gerak-gerakkan seperti ini, kanan maupun kiri. Ini di luar daun telinga sebelah belakang begini, sebanyak 3 kali. Nah, ya 3 kali gini. Nah, terakhir ditutup dengan cara begini. Nah, itu cara yang paling bagus. Tapi sekali lagi bahwa membasuh telinga ini bukan menjadi fardunya wudhu, tetapi adalah kesunahan wudhu. Itulah tentang kewajiban-kewajiban yang kita lakukan ketika wudhu. Insya Allah dengan begitu nanti kalau wudhu kita betul, maka sholat kita juga akan memenuhi terhadap syaratnya sholat, yaitu harus suci dari hadas. Demikian, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.